Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita bakal membahas yang namanya kesetimbangan kimia ya. Nah, kesetimbangan kimia itu adalah keadaan ketika reaksi maju dan juga reaksi mundur. Maju dan mundur ini artinya reaktan menjadi produk dan juga produk menjadi reaktan ya. Reaksi mundur atau balik ya. Itu lajunya sama. Sehingga konsentrasi zat-zatnya juga itu tidak akan berubah terhadap waktu ya. Misalkan nih ada L2, ini selalu gas ya teman-teman, selalu gas atau liquid, tambah 3H2 menghasilkan 2LH3. Ini artinya setimbang ya, artinya bisa bolak-balik. Nah, pada awalnya nitrogen ini akan bereaksi maju membentuk LH3 ya. Nah, semakin banyak LH3 yang terbentuk, maka jumlah LO dan H2 juga itu akan berkurang. Nah, tapi dalam kesetimbangan, semakin banyak LH3 yang terbentuk, semakin LH3 juga akan kembali membentuk reaktannya, begitu ya. Dan lama-kelamaan akan tercapai yang namanya reaksi maju. Itu tetap berlangsung. Namun juga reaksi baliknya juga tetap berlangsung ya. Nah, laju keduanya itu akan sama. Nah, kondisi inilah yang dinamakan kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu bukan berarti reaksi berhenti. Kesetimbangan itu adalah keadaan dinamis karena reaksi maju dan balik itu tetap terjadi dan lajunya itu sama. Nah, kemudian ada ciri-cirinya. Yang pertama itu terjadi dalam sistem tertutup. Bersifat dinamis. Reaksi maju dan baliknya itu berlangsung terus ya. Dan juga dia sama. Konsentrasi reaksi maju dan mundur itu konsentrasi reaksi maju dan mundur itu dia sama ya. Itu teman-teman yang keempat. Dan kita bahas dulu dinamis gitu ya. Dinamis itu artinya terus berlangsung ya, artinya berubah-ubah gitu. Namun dalam konsep kesetimbangan, dinamis itu adalah berubah-ubah namun lajunya tetap sama. Artinya reaktan membentuk produk tetap ada dan juga produk membentuk reaktan tetap ada dengan laju yang sama, sehingga konsentrasi tidak berubah-ubah. Nah, misalkan nih teman-teman ada ember A, mau dialirkan ke ember B airnya. Lah, misalkan sini ada 5 liter ya. Sini 5 liter. Lah, air dari ember A ini akan mengalir terus, tapi juga air dalam ember B ini akan mengalir terus-menerus. Jadi saling mengisi dalam waktu yang debit yang sama. Nah, volume air pun kedua ember tidak akan berubah ya teman-teman, meskipun perpindahan itu terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan dinamis.
Nah, kemudian ada jenis kesetimbangan. Jenis ya. Kemudian ada jenis kesetimbangan ya. Sorry. Jenis kesetimbangan yang pertama itu adalah homogen. Nah, homogen ini fasanya atau wujudnya itu sama ya. Misalkan gas semua begitu. Misalkan H2 gas tambah I2 gas menghasilkan 2HI gas begitu. Dan kemudian ada heterogen. Ini fasanya berbeda. Misalkan ada CaCO3 itu solid, CaO solid tambah CO2 gas gitu. Terdapat padatan dan gas. Nah, kemudian kita masuk yang pertama itu adalah tetapan kesetimbangan atau KC. Nah, ketetapan ini menunjukkan posisi kesetimbangan suatu reaksi. Umumnya begini. AA tambah BB menghasilkan setimbang CC tambah DD. Nah, rumus itu begini. Konsentrasi C dipangkat koefisien dari C dikali konsentrasi D dipangkat koefisien dari D dibagi konsentrasi A pangkat koefisien A dikali konsentrasi B pangkat koefisien B. Begini ya. Kalau kurung-kurung ini ternyata konsentrasi ya. Misalkan ini tadi ini, maka KC-nya itu adalah produk dulu ya, HI pangkat 2 per H2 konsentrasi 1 dikali konsentrasi I2 begitu ya. Nah, nilai KC ini ada artinya teman-teman. Nah, jika KC lebih dari 1, maka produk itu akan lebih banyak daripada reaksi. Artinya kesetimbangan akan lebih bergeser ke kanan supaya jumlah konsentrasi dari keduanya itu tetap sama. Supaya jumlah reaksi itu naik sama dengan jumlah produk begitu ya. Nah, kemudian ketika KC itu lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 1, itu reaksi lebih banyak daripada produk ya. Nah, ini akan bergeser ke kiri. Ya, maaf ya teman-teman ini. Oh ya begitu, cocok. Nah, kemudian ketika KC sama dengan 1, maka dia itu setimbang ya, sudah setimbang. Begitu teman-teman. Kemudian ada tetapan kesetimbangan tekanan. KP ya. Misalnya gas ini selalu gas ya wujudnya. Tambah DD, ini dalam kurung gas. Nah, rumus itu tekanan dari C dipangkat koefisien C dikali tekanan dari D dipangkat koefisien D, tekanan dari A dipangkat koefisien A, tekanan dari B dipangkat koefisien B, begitu ya. Nah, kemudian KC dan KP ini ada hubungannya. Nah, rumusnya itu adalah KP sama dengan KC RT per delta N. Delta N ini adalah mol produk kurang reaktan. Maksudnya sini adalah koefisien ya, koefisien. R ini sama kayak tetapan yang dia bisa teman-teman cari sendiri tetapan 8,314 ya. T itu dalam bentuk Kelvin ya teman-teman.
Nah, kemudian ada yang namanya prinsip Le Chatelier ya. Nah, ini prinsipnya jika suatu kesetimbangan diberi gangguan, maka sistem tersebut akan bergeser agar bisa memenuhi kesetimbangan tersebut. Nah, faktornya itu ada yang pertama, yaitu konsentrasi. Nah, misalkan ada N2 ditambah 3H2, 2NH3. Nah, ketika N2 ini ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan agar reaksi lebih condong pembentukan produk sehingga jumlah itu sama. Jadi ketika suatu saat ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi saat tersebut. Ketika dikurangi, maka kesetimbangan akan menuju saat yang dikurangi tersebut. Nah, kemudian adalah perubahan tekanan. Ketika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke koefisien total koefisien yang sedikit ya. Misalkan ada ini 1 tambah 3 4 ya, ini 2. Nah, ketika tekanannya tambah, maka dia akan bergeser ke 2 ini, begitu ya. Nah, tekanan diperkecil itu akan sebaliknya. Nah, teman-teman, tekanan turun, koefisien yang besar. Nah, untuk volume sendiri itu terbalik dari tekanan ya. Artinya ketika volume itu dinaikkan, maka dia akan ke yang koefisiennya banyak. Ketika volume diturunkan, dia akan yang ke sedikit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah suhu ya teman-teman. Nah, ketika jenis reaksi tersebut eksoterm atau dia melepas kalor, dia akan bergeser ke kiri. Nanti biasanya akan dikasih tahu delta H-nya. Dan kemudian ketika endotherm, dia akan bergeser ke kanan. Nah, lalu ada katalis. Katalis ini dia tidak mempercepat ya, tidak mengubah posisi kesetimbangan dan juga tidak mempercepatnya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk materi kesetimbangan ya. Jika ada yang ditanyakan atau mau request materi, silakan tulis di kolom komentar ya.